Muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kurang lebih maknanya Allah menyampaikan kepada kita sekalian, aku telah utus seorang rasul sekaligus seorang pemimpin dari kalian sendiri, yaitu Muhammad Rasulullah, yang ciri-ciri beliau itu luar biasa, sifatnya luar biasa. Azizun alaihi ma'anittum. Sifat beliau yang pertama adalah Rasulullah sebagai nabi dan sekaligus sebagai sosok pemimpin merasa berat melihat penderitaan yang dialami oleh rakyatnya, masyarakatnya, oleh kaum muslimin pada khususnya. Rasulullah mempunyai perasaan yang luar biasa. Beliau tidak mampu melihat penderitaan yang dialami oleh masyarakat, yang dialami oleh rakyat, yang dialami oleh orang-orang muslimin, karena ketika itu perbudakan masih ada. Orang-orang yang masuk Islam tidak bebas, mudah diintimidasi, dizalimi. Ditambah lagi perekonomian yang luar biasa dikuasai oleh segelintir orang-orang yang rakus. Maka inilah yang terjadi. Inilah sifatnya Rasulullah luar biasa. Tidak mampu melihat orang menderita. Sampai-sampai dalam hadis-hadis sahih Rasulullah susah untuk mencicipi makanan. Karena beliau khawatir masih ada masyarakat, masih ada kaum muslimin yang belum sempat makan. Sampai-sampai Rasulullah susah untuk kenyang. Yang kedua, harisun alaikum. Rasulullah menginginkan bagaimana semua masyarakat, semua kaum muslimin dalam keadaan sukses, makmur, sejahtera, penuh dengan kedamaian. Itu yang ada di kepala Nabi kita. Bagaimana semua manusia, semua masyarakat sejahtera, keimanannya, agamanya, ekonominya, sosialnya, semua sempurna. Beliau tidak pernah ego, memikirkan dirinya sendiri. Tidak pernah berpikir bagaimana dirinya kaya, menyimpan harta yang begitu banyak, menumpuk-numpuk kekayaan. Tidak pernah terpikir oleh Nabi. Bahkan dalam hadis-hadis sahih, sekeping emas pernah tertinggal di rumahnya, hadiah dari raja-raja Yaman dan Mesir, dihadiahkan untuk Nabi. Ketika mengangkat takbir, Rasul teringat masih ada kepingan emas. Rasul tidak sempat angkat takbir, balik ke rumahnya, bertanya kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, apakah kepingan emas itu masih ada?" "Masih ada ya Nabi, masih ada ya Rasul." "Segerakan, sedekahkan. Bukankah kita juga membutuhkannya untuk hari esok ya Rasul?" "Wahai suamiku," apa kata Nabi, "apakah engkau ingin mendahului Allah? Engkau menjamin umurmu akan hidup pada esok hari? Kenapa yang Rasul pikirkan jangan sampai saya menyimpan harta ini? Ada yang membutuhkan, ada yang lapar dari masyarakatku, ada yang susah dari kaum muslimin. Ini yang
ketiga, bil mu'minina rauf. Rasulullah punya sifat rauf, lembut, penyantun. Lembut Nabi bukan berarti Nabi takut, bukan berarti Nabi tidak berani. Tidak, saudaraku. Semua peperangan di zaman Nabi, Nabi di depan. Nabi tidak pernah di belakang menjadi seorang yang pengecut. Bahkan beberapa peperangan Nabi berdarah, giginya pernah copot, badannya pernah terluka. Tetapi Rasulullah SAW lembut, bijaksana melihat rakyatnya. Beliau bukan hanya mau'izah hasanah, bukan hanya menyampaikan teori-teori dan janji-janji. Tidak begitu Nabi. Bukan hanya menyampaikan mau'izah hasanah yang bentuknya cerita-cerita kebaikan, surga telinga. Tetapi Rasulullah uswatun hasanah. Rasulullah bukan hanya mau'izah hasanah, sekaligus beliau adalah uswatun hasanah, memberikan contoh praktek dengan kerja yang nyata. Nabi memperlihatkan langsung, bukan dengan teori, tetapi Nabi memberi contoh langsung. Begini kebaikan sosial, begini cara beribadah kepada Allah, begini cara bergaul. Nabi perlihatkan langsung. Nabi bukan hanya menyampaikan apabila kalian salah kalian dihukum ini ayatnya, ini hadisnya. Tidak. Sampai Nabi sampaikan, andai kata anak saya Fatimah yang mencuri, lakata'tu aidihinna, saya sendiri yang potong tangannya. Dia tidak akan melindungi keluarganya, tidak akan melindungi kelompoknya, golongannya, sahabatnya, sama sekali tidak. Menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, jujur. Yang terakhir, rahim. Rasulullah punya sifat sayang. Rasulullah punya sifat kasih sayang luar biasa kepada semua manusia, kepada semua masyarakat. Saking sayangnya Nabi, ketika ingin memutuskan masalah satu perkara, Rasulullah akan melihat dapat dampaknya, efeknya apa. Tidak sembarang. Jangan sampai saya memutuskan ini, rakyat saya tambah susah. Jangan sampai mengambil kebijakan ini, rakyat saya makin sengsara. Nabi memikirkan luar biasa. Jangan sampai efek dampak daripada keputusan itu mempengaruhi kehidupan, kesusahan masyarakatnya akan bertambah. Kalau kita mau kupas bagaimana Nabi sosok rasul sekaligus sosok pemimpin, tentunya waktu kita tidak cukup, saudara. Kemudian yang terakhir, khususnya nasihat kita bagi pemimpin-pemimpin yang kita cintai. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih, siapa yang diberikan amanah kemudian mengkhianati, menipu rakyatnya, maka ketika nanti dia mati di hari kemudian, Allah haramkan baginya surga. Semua kita yang diberikan amanah, semua kita, kata Nabi, ala kullukum ra'in, semua kita adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi, dan semua kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin, atas apa amanah yang diberikan Allah. Sampai Nabi jelaskan seorang kepala rumah tangga, seorang laki-laki, dia akan ditanya bagaimana dia mengurus keluarganya. Seorang istri akan ditanya bagaimana dia mengurus rumah tangganya. Itulah pemimpin yang paling kecil dalam rumah tangga. Bahkan Nabi memberikan doa khusus.
kepada pemimpin yang zalim maupun pemimpin yang adil yang bertakwa. Ya Allah, andaikan seorang pemimpin dia menyusahkan rakyatnya, menyusahkan bawahannya, menipu mereka, maka susahkan dia, sulitkan dia. Andai kata seseorang memimpin, dia mempermudah rakyat yang dipimpinnya, masyarakat yang dipimpinnya, maka mudahkanlah segala urusannya. Ingat dalam hadis sahih Rasulullah bersabda di hari kemudian, tidak ada perlindungan kecuali hanya 7 golongan, yang mana pada saat itu di hari kemudian la zillahu illa zilluhu, tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungannya Allah saja. Salah satunya al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin yang bagus. Bagaimana caranya? Maka bagi kita masyarakat di sini, masyarakat biasa, bertakwa kepada Allah secara istiqamah. Apabila penduduk satu negeri kata Allah dia bertakwa, maka Allah akan berikan kepada mereka pemimpin yang adil, pemimpin yang bertakwa. Kalau masyarakatnya mayoritas semua jauh dari Allah, jauh dari masjid, jauh dari Quran, jauh dari agama, maka aku akan berikan mereka pemimpin yang zalim, yang akan menyusahkan mereka. Jadi kembalinya adalah kepada kita sendiri sebagai masyarakat biasa. Allah jaga negeri kita menjadi negeri yang sentosa, penuh rahmat, penuh pengampunan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani bil ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.